Jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diberikan kesempatan lagi melalui channel Klavos Sukacita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menghidupkan Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya. Baik, kebenaran firman Tuhan di hari ini akan kita baca dan renungkan dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14 pada ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 pada ayatnya yang ke-26. Baik, pemirsa Klavos Sukacita yang sementara mengikuti di channel ini, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan lagi untuk duduk di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, tolong kami semua agar kami dapat memahami apa maksud firman-Mu. Roh Kudus, berkati hamba-Mu sebagai pewarta firman di saat ini, sehingga di dalamnya hamba hanya menyampaikan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi kita baca bagian firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa melalui bagian firman Tuhan ini kita sama-sama belajar bagaimana Roh Kudus sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengingat. Dalam bacaan ini ternyata sebelum Yesus ditangkap, disiksa, dan kemudian mati di salib, bahkan bangkit dari antara orang mati, ia sudah lebih dulu menyatakan dan menjanjikan penghibur yang akan menggantikannya kepada para muridnya. Siapa pengganti itu? Yakni Roh Kudus. Nah, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebagai pengganti pastinya ada yang tidak sama. Dalam hal ini, wujud secara fisik yang dapat dilihat sehingga dapat membuat para murid tidak kuat dalam kepercayaan pada Yesus saat Yesus menerima penyiksaan yang berat. Roh Kudus yang dijanjikan akan hadir sebagai pengajar dan pengingat
Namun bagaimana mungkin para murid tidak melihat secara fisik lalu dapat memiliki fungsi yang seperti dikatakan Yesus? Ternyata pekerjaan Roh Kudus dapat dirasakan karena roh tidak terbatas, atau Roh Kudus tidak dapat dibatasi di dalam ruang dan waktu. Yang menjadi bukti secara fisik akan dilihat dari segala sesuatu yang terjadi, yang semuanya itu melalui pekerjaan Roh Kudus itu. Segala sesuatu terjadi dalam segala baik. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, lalu apakah kita yang hidup di zaman ini sudah menerima kuasa Roh Kudus ataukah belum? Dan apakah kita selalu memfungsikan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari? Ataukah malah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kepintaran kita sendiri, atau kemampuan yang kita miliki? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, maka di situ kita menerima Roh itu sebagai pengajar dan pengingat yang baik. Pastinya semua kepintaran bukan karena kemampuan yang kita miliki. Sebagai manusia, apa yang kita miliki adalah sifatnya sementara. Dan apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan, segala kemampuan yang ada. Dengan memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, mengajarkan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, mana yang salah, mana yang benar. Dengan demikian, ketika Roh itu kita miliki, maka Roh itu mengajar kita, mendidik kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Walaupun apa yang harus kita lakukan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, kesukaran, pergumulan. Roh yang dijanjikan itu juga mengingatkan kita tentang siapa kita. Siapa kita di hadapan Allah. Siapa kita di hadapan sesama kita. Sehingga lewat kita diingatkan, maka kita dapat memposisikan diri. Lewat Roh Kudus mengingatkan kita, maka di situ kita sadar bahwa sesungguhnya kita adalah manusia biasa yang penuh keterbatasan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, semua yang dilakukan dengan mengandalkan kehebatan pada diri sendiri tidak dapat menimbulkan dampak yang baik, tetapi justru berdampak kepada kekecewaan, bahkan berdampak pada kesukaran. Kalaupun mengandalkan kekuatan, kita boleh merasa senang dan bahagia, tetapi ingat, pada akhirnya kita akan menuai kekecewaan. Nah, tetapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus hadir sebagai pengajar dan pengingat, saat itu kita melakukan segala sesuatu, semua kita lakukan di dalam
kehendak Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, milikilah roh itu, Roh Kudus itu di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga roh itu tetap mengajar dan mengingatkan kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus di dalam kuasa rohnya yang kudus menjamah setiap kehidupan kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami bersyukur karena oleh kuasa Roh Kudus sebagai pengajar dan pengingat di dalam kehidupan kami, membentuk segala kehidupan kami, mengajar kami untuk dekat kepada Engkau Tuhan, mengingatkan kami tentang siapa kami di hadapan Allah dan siapa kami di hadapan sesama kami. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami boleh memahami untuk belajar hidup lebih dekat dengan Engkau dan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, tak kalah seringkali kami lalai dan gagal. Kami tidak mengandalkan Roh Kudus. Kami justru melakukan segala sesuatu mengandalkan kepintaran dan kebolehan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami mau kembali untuk hidup di dalam Roh Kudus yang senantiasa mengajar dan mengingatkan kami. Bapa di surga, di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, berkati juga kru Klavos Sukacita di dalam seluruh kehidupan mereka, agar di dalamnya mereka boleh diberkati dan channel ini menjadi berkat pemberitaan Injil Tuhan bagi setiap orang. Semua orang yang mendengarkan Injil-Mu lewat Klavos Sukacita ini, biarlah Roh Kudus melingkupi kehidupan mereka, memberkati mereka, sehingga mereka semua dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan pengharapan kami, yang oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami diingatkan dan kami diajar untuk hidup seturut kehendak-Mu. Kepadamu kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada.